Aksi saling dorong dan adu mulut antara massa pendukung Haris Fathiah dengan aparat keamanan tak dapat dihindarkan di depan Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Massa yang tertahan di luar gerbang mendesak ikut masuk untuk mengawal jalannya persidangan kasus dugaan pencemaran nama baik Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dengan terdakwa Haris Azhar dan Fathiah Maulidiyanti, namun massa tetap dilarang masuk ke ruang sidang. Para kuasa hukum terdakwa yang tertahan di luar pun geram dan terus memaksa masuk ke ruang persidangan. Setelah berdebat alot dengan aparat keamanan, para kuasa hukum terdakwa akhirnya diperbolehkan masuk ke ruang sidang. Sidang kali ini merupakan sidang dengan agenda pemeriksaan saksi yang memberatkan yakni Luhut Binsar Panjaitan. Diketahui, sidang Haris Azhar dan Fathiah telah selesai dengan agenda mendengarkan kesaksian dari Luhut sebagai saksi pelapor. Sidang pun akan digelar kembali pada Senin mendatang. Dari Jakarta, Jen Cahyani, Rama Romadona, Rocky Okta, iNews melaporkan. Perdebatan antara jaksa penuntut umum dengan kuasa hukum terjadi saat sidang kasus pencemaran nama baik Luhut Binsar Panjaitan baru dimulai. Kuasa hukum keberatan karena saksi Luhut Binsar Panjaitan menjawab pertanyaan jaksa membaca catatan yang dibawanya. Semoga Tuhan Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menjadi saksi dalam sidang kasus pencemaran nama baik Luhut dengan terdakwa Haris Azhar dan Fathiah Maulidiyanti. Namun, saat sidang baru dimulai, protes datang dari kuasa hukum terdakwa. Para kuasa hukum tak terima Luhut menjawab pertanyaan jaksa penuntut umum dengan membaca catatan yang dibawanya. Akibatnya, perdebatan antara JPU dan penasihat hukum pun tak bisa dihindarkan. Yang mulia, bagaimana mungkin pemeriksaan dilakukan dengan saksi membawa catatan yang mulia? Terima kasih. Saudara. ya. Kami keberatan yang mulia. Tentunya pertama ini adalah hak kami untuk bertanya. Menjadi kewajiban kami untuk membuktikan perkara ini. Yang kedua, saya pikir ketika saudara saksi ini membuat catatan yang memang dia tuangkan ada berdasarkan fakta yang ia lihat dia dengar sendiri, itu tidak ada larangan yang mulia. Jadi kami keberatan ketika pengacara membatasi hak-hak saksi untuk memberikan keterangan sesuai dengan fakta. Majelis hakim, majelis saudara saksi sudah bersedia. Sebentar. Kita hormati keputusan saudara saksi yang sudah bersedia menutup catatannya. Kita harus hormati itu. Stop. Perdebatan tentang buku catatan ini berakhir setelah saksi Luhut Binsar Panjaitan memutuskan menanggalkan catatan yang ia bawa dan sidang pun dilanjutkan. Namun begitu, Luhut menyatakan tidak semua peristiwa ia ingat sehingga harus membawa catatan terutama dalam mengungkap data. Dalam sidang kali ini Luhut juga menegaskan keberatan disebut lord dan penjahat karena menyakiti hatinya. Saya dituduh sebagai punya bisnis di Papua yang saya tidak pernah melakukan itu. Dan kemudian juga saya disebut lord dan penjahat. Itu menurut saya kata-kata yang sangat menyakitkan. Saya punya anak buah gugur di daerah operasi banyak. Dan saya dibilang penjahat, itu sangat menyakitkan sama saya. Tapi itu pun saya mau yang mulia. Ya sudah, damai dia minta maaf, terbuka. Jadi saya lakukan, saya minta 2 kali. Mesti gimana? Saya ini 76 tahun. Karena alasan itulah, kasus dugaan pencemaran nama baik Luhut akhirnya membawa kasus ini ke pengadilan. Tim Liputan iNews melaporkan. Usai persidangan, Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyatakan akan menyerahkan proses hukum ke pengadilan. Sebab menurut Luhut tidak ada kebenaran yang absolut dan semua orang harus bertanggung jawab atas apa yang diperbuat. Sementara itu terdakwa Haris Azhar membantah tentang adanya kepentingan pribadi di balik kasus ini. Menurut Haris, justru di persidangan tadi muncul banyak fitnah yang diduga dibuat oleh instansi pemerintah. Tidak ada kebebasan absolut. Itu sebabnya saya datang kemari untuk menyampaikan tidak ada kebebasan absolut. Siapa saja harus bertanggung jawab terhadap apa yang dia buat. Jadi harusnya fakta. Jadi jangan kritik itu dicampur adukkan dengan fitnah atau tuduhan. Tahu yang kata orang saya sehat dan karena saya sehat saya maka berpikir. Sejauh yang saya berpikir itu sah kita mempermasalahkan. Ya. Jadi kalau saya dituduh punya masalah pribadi, nuduh itu segala macam, punya kepentingan di belakang ini, ada siapa, yang tadi juga nggak disebutin siapa orangnya, siapa pihaknya.
Saya justru yang keberatan, justru itu saya menganggap justru itu fitnah yang banyak muncul di persidangan ini. Ya. Dituduh minta saham, dituduh mau Ada bicara orang penjahat, main di belakang. ada orang bicara di belakang, ada kepentingan orang di belakangnya. Jadi sebetulnya ini yang difitnah sebetulnya siapa? Dan kita sama-sama tahu dalam praktek hukum di Indonesia banyak fitnah dibungkus dengan pasal-pasal hukum. Banyak fitnah yang dilancarkan melalui institusi-institusi negara. Dan informasi lainnya, pemirsa, Rakernas 3 PDI Perjuangan dengan tema fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara telah selesai. Hasil Rakernas disampaikan oleh Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani. Dalam Rakernas menghasilkan 17 poin rekomendasi eksternal, salah satunya komitmen memenangkan baca pres yang diusung PDIP Ganjar Pranowo. Selain itu dalam Rakernas 3, PDIP itu juga membahas visi misi dan agenda strategis bagi Ganjar serta cawapresnya jika sudah ada yang definitif nantinya. Selain itu PDIP Perjuangan juga mengapresiasi kinerja Presiden Joko Widodo dan akan mendukung serta melanjutkan program-program Presiden Joko Widodo oleh PDI Perjuangan dan Presiden terpilih dari partai nantinya. Rakernas 3 PDI Perjuangan mengapresiasi kinerja dan hasil-hasil pembangunan pemerintahan Presiden Joko Widodo selama 2 periode dan menegaskan kesinambungan kepemimpinan, program, dan legasi dari Presiden Joko Widodo dan tidak hanya terbatas pada pemindahan ibu kota negara, hilirisasi industri, pembangunan koridor strategis dan konektografi melalui infrastruktur, serta mempercepat kemajuan dalam seluruh aspek kehidupan dengan memanfaatkan bonus demografi dan terus memperjuangkan kepemimpinan Indonesia bagi dunia. Seluruh komitmen keberlangsungan kepemimpinan tersebut akan dilaksanakan oleh PDI Perjuangan dan Presiden terpilih dari partai. Partai Perindo dan PDI Perjuangan akan menggelar pertemuan besok. Ketua Umum Partai Perindo, Haritanu Sudibyo, dan rombongan akan bertemu Megawati Soekarno Putri untuk membahas kerjasama politik di pemilu 2024. Setelah 3 hari mengadakan Rakernas, PDI Perjuangan akan menerima kedatangan Partai Perindo pada Jumat 9 Juni 2023. Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo beserta rombongan kader partai diagendakan menyambangi kantor DPP PDI Perjuangan di Menteng, Jakarta Pusat. Pertemuan PDI Perjuangan dan Partai Perindo disebut untuk membahas kerjasama politik terkait pemilu 2024. Bu Megawati Soekarno Putri sebagai Ketua Umum, dan tentu saja partai mengedepankan suatu upaya untuk merangkul seluruh elemen nasional, meskipun PDI Perjuangan telah dipercaya rakyat bisa mengusung sendiri, dan besok pagi akan dilanjutkan dengan kerjasama politik bersama dengan Partai Perindo. Itu akan dilakukan pada pagi hari, dan kami juga mengharapkan kehadiran dari teman-teman pers. Adapun hingga saat ini PDI Perjuangan telah bekerja sama dengan Partai Persatuan Pembangunan mengusung Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden 2024. Dari Jakarta, Abdul Aziz Ainus melaporkan. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menerima kunjungan kehormatan Menteri Negara Urusan Pertahanan Qatar Khalid bin Muhammad Al-Attiyah. Kedatangan Menhan Qatar untuk memperkuat kerjasama pertahanan kedua negara. Wakil Perdana Menteri Qatar sekaligus Menteri Negara Urusan Pertahanan Khalid bin Muhammad Al-Attiyah disambut Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto. Penyambutan digelar di lapangan Bhinneka Tunggal Ika Kementerian Pertahanan Jakarta dengan jajaran kehormatan. Pertemuan Menteri Pertahanan kedua negara ini sekaligus untuk memperkuat kerjasama di bidang pertahanan, termasuk dalam pendidikan sekolah staf dan komando gabungan di Qatar yang diikuti para perwira muda TNI. Selain itu, pertemuan ini sebagai bentuk pertukaran pengetahuan dan peningkatan pemahaman tentang praktik dan strategi pertahanan yang digunakan di negara lain.
Andil Prabowo Subianto dalam menjaga persatuan dan kesatuan negara direspon positif para pemilih. Berdasarkan survei Litbang Kompas, Ketua Umum Partai Gerindra ini menjadi kandidat presiden dengan elektabilitas tertinggi di kalangan pemilih Nahdlatul Ulama atau NU. Elektabilitas Menteri Pertahanan ini di kalangan Nahdliyin mencapai 25,8%, naik sekitar 7% dari hasil survei pada Januari 2023. Prabowo meninggalkan Ganjar Pranowo yang berada di posisi kedua dengan elektabilitas sebesar 24,9%. Tim Liputan iNews melaporkan.